Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Syekh Abdurrahman At-Tibai berkeinginan untuk menziarahi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berangkat bersama sahabat dan jamaahnya. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil. Ia mengutarakan niatnya untuk ikut bersama para jamaah berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Abdurrahman pun bertanya, "Ini anak siapa? Apa yang ingin dilakukannya?" kata beliau. "Anak ini ingin ikut perjalanan kita berziarah ke makam Rasulullah, wahai Syekh Abdurrahman," sahut salah seorang jamaahnya. Syekh Abdurrahman pun berkata, "Kamu tidak boleh ikut. Perjalanan ke Madinah sangatlah panjang dan melelahkan, bisa sampai 4 hari bahkan seminggu," kata sang imam. Sejenak kemudian anak tersebut pergi, namun tanpa sepengetahuan Syekh Abdurrahman At-Tibai dan rombongannya, diam-diam anak tersebut menyelinap dan bersembunyi di bawah kereta kuda sang imam. Sesampainya di kota Madinah, betapa terkejutnya Syekh Abdurrahman At-Tibai. Ia melihat anak kecil yang dilarangnya ikut berada di hadapannya. "Bagaimana kamu bisa sampai, padahal sudah kularang?" tanya Syekh Abdurrahman. "Ketika rombongan ini berangkat, aku masuk dalam kotak yang ada di bawah kereta kuda hingga akhirnya aku sampai di sini," jawab anak itu. "Bagaimana mungkin selama 2 minggu di dalam peti engkau masih hidup dan bugar seperti ini, padahal engkau tidak makan dan minum?" kata Syekh Abdurrahman bertanya kepada anak itu. "Wahai Syekh, karena rinduku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum," kata anak itu. Sejenak Syekh Abdurrahman dan para jamaahnya pun terdiam. Tiba-tiba anak tersebut bertanya kepada Syekh Abdurrahman, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak Rasulullah?" "Ya, benar," kata Syekh Abdurrahman. Lalu anak tersebut mengambil tanah itu dan diciumnya berkali-kali. Setelah itu suasana berubah tegang. Anak tersebut tiba-tiba roboh. Rombongan pun mengira pingsan. Tapi yang terjadi, anak tersebut ternyata meninggal dunia. Setelah disolati, kemudian dikuburkannya di luar kota Madinah. Syekh Abdurrahman dan rombongannya kemudian melanjutkan ibadahnya. Ketika pulang, Syekh Abdurrahman teringat kepada anak tadi, kemudian didatangi makam anak itu. Alangkah terkejutnya ketika melihat keadaan makam anak tersebut. Kubur yang tadinya di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk ke kota Madinah, mendekati makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Syekh Abdurrahman At-Tibai, "Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil kau rindu hendak ziarah ke makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun setelah engkau wafat, kau juga rindu kepada Rasulullah. Aku ini seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan engkau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Syekh Abdurrahman sambil menangis. Bahkan sampai sekarang makam tersebut masih ada dan terletak di seberang Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab.